Siapkan hati kita masuk dalam ibadah pernikahan kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati. Maka kiranya ibadah pernikahan kudus pada malam hari ini terselenggara hanya atas berkat dari Bapa. Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh penyertaan Roh Kudus bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan, sungguh Dia adalah Allah yang besar. Sungguh kalau ada hari ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersuka cita, sebab hari ini Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari
puji-pujian dan syukur selalu mengalir dari hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita semua terus mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing
merasakan bimbingan-Mu. Ketika kami tahu arah dan rencana-Mu bagi hidup kami. Pada hari ini ya Bapa, kami mohon perkenanan-Mu. Nyatakan diri-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini Bapa. Oh Tuhanku, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kepada Bapa, ku mau mengikuti. Mau mengikuti Tuhan, komitmen kami. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Dan kami percaya bahwa pernikahan juga bagian dari rencana-Mu. Maka kami percaya saat ini pun ketika kedua anak-Mu datang di hadirat-Mu untuk suatu ikatan pernikahan yang kudus di hadapan-Mu, surga pun bersuka bersama kami. Maka kiranya hari ini Kau limpahkan berkat-Mu. Terutama saat ini biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu. Sehingga kami menerima isi hati-Mu. Yang akan membawa sukacita, kemenangan hari demi hari. Dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan Anton dan Fani. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus.
Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita semua berbahagia hari ini. Bersuka cita. Hari ini karena momennya pernikahan, saya ingin berbicara tentang a happy home. Rumah tangga yang bahagia. Siapa mau punya rumah tangga bahagia? Anton dan Fani mau? Mantuk-mantuk. Iyalah gitu ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini berlaku buat Anton dan Fani, tapi juga berlaku untuk kita semua di sini. Karena kita semua punya rumah tangga kan? Buat yang sudah lama menikah, biarlah ini juga jadi penyegaran baru ya. Untuk yang baru, siap-siap. Ya, tapi sebelumnya, nah ini kebetulan yang mau menikah ini guru sekolah minggu ini. Yang satu bukan guru sekolah minggu tapi sering nemeni. Jadi pasti tahu yang satu ini. Mainkan Mas. Ambil mic-nya. Ambil mic-nya. Ayo nyanyi. Happy, happy home. Ayo, yang tahu nyanyi sama-sama ya. Ya. Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. Semua mau rumah tangga yang bahagia, kuncinya yang pertama satu. Miliki Yesus di dalam rumah tanggamu. Maka rumah tangga itu pasti bahagia. Amin. Karena dialah sumber segala berkat, dialah sumber segala sukacita. Dan ketika Yesus hadir di dalam rumah tangga, Yesus bertahta di dalam sebuah keluarga, maka disitulah terjadi kenyataan dari kerajaan Allah. Maka mari kita baca Roma 14 ayat 17. Kalau ada kerajaan Allah itu ada apa ya? Di dalam keluarga akan ada apa? Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya garis bawahi di situ sukacita. Semua mau sukacita? Tetapi sukacita itu perlu dibangun. Perlu dimulai dari yang namanya kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran di dunia ini sering katanya orang relatif. Karena benar menurut siapa dulu gitu ya. Tapi kita nggak bisa dong. Kalau begitu kita bisa bingung loh. Ini benar, itu ya benar loh. Yang mana ini? Kita untungnya punya satu acuan. Kita punya satu dasar, satu landasan, firman Tuhan. Maka di dalam rumah tangga, jangan tinggalkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan bagian utama dari kehidupan kalian berdua. Karena menurut firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu bermanfaat untuk mengajar kita. Menegur kalau kita salah. Menasehati kita supaya kita jalannya lurus dan benar.
Lalu selain itu kebenaran itu bagaimana? Ya. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan harus diwujudkan di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga. Kebenaran itu harus terwujud di dalam yang namanya jujur dan tulus. Apa yang di hati, itu yang keluar dari mulut. Apa yang di hati, ya itu yang dikatakan. Apa yang di hati, itu yang dilakukan. Tan, Cinta Fani? Loh, si banter. Cinta. Hah? Kurang. Cinta Fani enggak Cinta. semangat ya. Cinta Fani. Gak semangat ya. Cinta gitu loh. Semangat. Dari hati enggak? Iya. Nih, percaya enggak? Percaya. Oh percaya. Kenapa? Dia jujur selama ini ya? Iya. Oh iya. Iya. Jujur dan tulus itu penting. Karena apa? Kalau tidak ada kejujuran, nanti tidak ada yang namanya saling percaya. Seperti orang membangun rumah, ya, kepercayaan itu seperti tiangnya, pilarnya. Kalau kepercayaan nggak ada, itu kayak rumah, pilarnya roboh, ya temboknya pasti roboh. Betul ya? Kita perlu saling percaya dalam keluarga. Maka itu pelihara itu, ya. Saling terbuka satu sama lain. Ya. Dan saling percaya itu akan berakibat pada adanya sebuah damai sejahtera. Orang kalau nggak saling percaya, saudara. Kalau saling curiga, dah percaya saya pasti nggak damai. Mau tidur, pikirannya, bisa macam-macam. Karena saling curiga. Ya. Ciptakan damai sejahtera dalam keluarga. Ini penting sekali supaya bisa bersuka cita perlu adanya kedamaian. Nah, damai itu seperti apa sih? Damai sejahtera apa artinya dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah ada masalah? Enggak. Kalau dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah ada masalah, saya justru akan heran. Ini rumah tangga isinya orang atau robot atau patung. Kalau patung nggak akan ada masalah. Tapi kalau orang masing-masing punya kehendak, masing-masing punya perasaan, punya keinginan. Suatu saat bisa ada perselisihan, itu normal. Apalagi menghadapi kehidupan berdua ya, wong sendiri aja. Masalah sering datang, apalagi berdua. Masalahnya dua orang numpuk jadi satu. Pasti ada kemungkinan datang masalah. Tetapi kalau di dalamnya ada damai sejahtera, maka keluarga itu akan bisa melewatinya dengan baik. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya kesepakatan. Anton dan Fani bersepakatlah untuk selalu berdamai. Ya. Dalam Matius 5 ayat 9 Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang membawa damai. Ya. Membawa damai. Jadi damai jangan ditunggu. Damai harus dibawa.
harus diusahakan. Ya. Bagaimana mengusahakannya? Yang pertama, kalau ada perselisihan ingat. Baca tuh apa? Ramir, ayo baca berdua. Dep-depan. Selalu ada maaf bagimu. Saudara mendukung? Sip. Ya, ingat, selalu ada maaf. Apapun yang terjadi, ya, di antara kalian berdua harus selalu ada maaf. Kalau tidak ada kata maaf, waduh gawat itu, saudara. Supaya ada damai, harus sepakat dulu, selalu ada pintu maaf. Lalu dalam menghadapi berbagai persoalan itu perlu belajar saling mencari kesepakatan ya. Yang pertama begini, coba dilihat itu gambarnya. Ada ruangan di dalam rumah ya yang indah, yang nyaman, menyenangkan. Kira-kira kalau duduk-duduk santai di situ menyenangkan. Tapi di bawah itu yang tidak terlihat ada tumpukan batu yang jadi fondasi rumah itu. Kalau fondasinya roboh, itu ruangan juga akan roboh. Fondasinya apa? Kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dikatakan. Dalam hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, cari kebenaran. Kalau memang itu hal yang mendasar, tidak bisa ditawar, ini kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Cari kebenarannya. Bersepakat untuk sama-sama mencari mana yang benar. Itu untuk hal-hal yang mendasar. Tapi untuk hal-hal yang lain bagaimana? Rumah mau dicat warna apa? Nanti yang satu pengennya catnya putih, yang satu pengennya pink. Gegeran. Pokoknya mau putih, gak iso. Pink. Putih, pink, gak mari-mari. Ya. Perlu mencari kesepakatan. Caranya gimana? Ya bisa saling ngalah lah. Satunya mau makan soto, satu maunya makan sate. Sudah lapar. Bingung. Eyel-eyelan. Tambah lapar. Ya kan? Saling ngalah. Ya sudah, kali ini soto, besok sate ya. Ada kesepakatan. Lalu kadang juga perlu juga kita belajar untuk hal-hal yang kecil. Kadang kita perlu bersepakat untuk tidak setuju. Loh iya loh, kalian dua orang dengan dua hati yang berbeda, dua pikiran yang berbeda. Kadang tidak terhindarkan ada hal-hal kecil yang memang seleranya berbeda, kesukaannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Ya, ada hal-hal yang gak perlu juga lah dipaksa-paksakan harus sama, ya kan? Nah, itu nanti kalian belajar sendiri ya. Sehari-hari nanti akan ketemu gitu ya. Waduh, hal ini kayaknya kalau dipaksakan gak bisa. Ya sudah, gak apa-apa, tapi tetap bersama punya damai sejahtera. Nah, kalau damai sejahtera itu ada, sudah dibangun, akan ada yang namanya sukacita. Sukacita itu terlihat dari senyum, terlihat dari tawanya. Kalian sering ketawa bareng gak sih? Bapak Ibu di rumah sering ketawa bareng gak? Yang sudah jarang-jarang ketawa bareng, ayo latihan ketawa ya. Loh jangan tertawa sendiri loh, harus sama-sama. Berbahagia bersama-sama. Ya. Loh itu perlu.
Jangan sampai satu tertawa, satunya merengut, gawat. Dan sukacita itu saudara, juga nggak bisa ditunggu. Sukacita jangan ditunggu. Sukacita itu harus disengaja. Memang aku mau bersukacita. Memang kita mau bersukacita bersama. Kita akan bisa bersukacita. Sukacita itu sesuatu yang harus dipilih. Sesuatu yang juga harus diusahakan. Ada sebuah cerita menarik. Ini kisah nyata. Saya baca beberapa waktu lalu. Menarik sekali. Di dalam kisah itu ada seseorang yang menceritakan bahwa mereka sekeluarga punya kebiasaan ini. Merayakan hari terburuk. Aneh ya? Keluarga ini punya tradisi yang nyeleneh, saudara. Kalau mereka mengalami suatu musibah, sesuatu yang sangat menyedihkan buat mereka, mereka akan merayakannya. Mereka beli es krim, beli kue, makan bersama sekeluarga. Loh kok aneh? Kalian sedang bersedih kok malah kalian makan-makan. Harusnya kalau lagi bersukacita baru pesta. Alasannya yang pertama, mereka berkata paling tidak kita masih bisa kumpul bersama, menikmati hari ini bersama-sama walaupun ada kesedihan. Lalu yang kedua, karena mereka sudah merayakan hari yang terburuk, kalau seminggu lagi ada kejadian buruk lagi, mereka masih bilang begini, kita sudah melewati yang lebih buruk kok, tenang. Yang jauh lebih buruk dari ini sudah lewat kok. Yang ini juga kita bisa lewati. Mereka berusaha membangun sukacita mereka di tengah situasi apapun. Ayo, kalau sedang ada persoalan masih bisa bercanda enggak? Masih bisa berbagi senyum bersama? Masih bisa saling menghibur? Ini perlu supaya kita saling menguatkan. Supaya kalian berdua saling menguatkan satu sama lain. Jangan lupa membangun sukacita. Ada orang lain yang punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mereka merayakan hal-hal kecil, nggak perlu merayakan dengan hal yang besar. Misalnya ada orang yang kalau mencapai sebuah keberhasilan tertentu, di hari itu walaupun kecil, ayo kita makan coklat berdua. Aku hari ini sukses loh. Ya, kecil-kecil. Tapi kita mencoba merayakan sukacita itu. Itu perlu dilatih, disengaja. Lalu sekarang yang terakhir. Tadi kita bicara kebenaran, kita bicara damai sejahtera, kita bicara sukacita. Yang terakhir perlu yang namanya kasih. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kayak orang bangun tembok, seumpama kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu batanya perlu yang namanya semen, ya kan? Kalau nggak ada semennya, nggak ada yang ngikat, temboknya roboh. Jadikan kasih sebagai pengikat yang menyatukan semuanya. Dan sama seperti
kebenaran itu harus dicari. Damai sejahtera dan sukacita harus dibangun. Maka kasih itu juga perlu dipelihara dan ditumbuhkan. Selama pacaran sering bilang I love you. Sering bilang aku sayang kamu. Sering gak? Sering gak sih? Loh. Sering. Sering ya? Sungguhan? Oke. Saya mau tanya sama bapak ibu yang sudah lama nikah. Masih sering gak? Masih ya? Yosi masih baru. Ya. Perlu itu. Ya. Kasih itu bukan sekedar perasaan di hati. Harus diungkapkan. Harus diperbesar. Kapasitas kasihnya harus diperbesar. Ya, harus dipelihara, ditumbuhkan. Ya. Ungkapan kasih jangan sampai hilang. Ungkapan cinta jangan sampai hilang. Ya. Di luar sana seringkali cinta menjadi dingin, jadi hambar. Ya. Makanya sekarang banyak orang gampang nikah cerai. Tapi di dalam Tuhan enggak, ya. Miliki kasih yang besar, cinta yang besar. Cinta itu katanya firman Tuhan menutupi banyak kesalahan. Cinta itu mengikat. Ya. Semua yang tadi, kalau enggak ada namanya kasih, roboh. Ya. Ingat, cinta dibangun, dipelihara, ditumbuhkan. Maka ingatlah 4 hal tadi, ya. 4 hal tadi supaya punya happy home, ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Miliki itu. Amin. Damai yang diberinya sangat besar. Ya, kita nyanyikan sama-sama. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus. Mari bersama kita nyanyikan. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Amin. Maka biarlah pernikahan ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera dan sukacita. Maka sekarang saya undang Anton dan Fani untuk bangkit berdiri. Ini momen yang penting, momen yang sakral, karena mereka berdua akan menyatakan janji setianya di hadapan Tuhan. Siap? Oke, silakan berhadapan. Saudara semua jadi saksinya ya. Apa yang mereka ucapkan ini janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Sambil saudara mendengarkan, doakan supaya janji ini benar-benar jadi kenyataan bagi mereka berdua. Silakan saudara Anton memulai.
Aku, Antonius Sudibyo, mengambil engkau, Stefani Emmanuel, menjadi istriku satu-satunya. Aku berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan menyayangimu, serta setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat sepanjang hidupku. Aku akan selalu berada di sisimu dan melaksanakan rencana Tuhan bersama-sama. Aku berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan Tuhan percayakan pada kita. Kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Silakan Fani bacakan. Hari ini saya Stefania Manuel di hadapan Allah dan jemaat menerima Antonius Sudibyo sebagai suamiku satu-satunya. Saya berjanji tetap setia kepadamu di waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji akan mengasihimu, menjadi penolongmu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam keadaan apapun. Saya berjanji menjadi ibu yang baik dan bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, sampai maut memisahkan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, itulah janji yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Maka sekarang tiba saatnya mereka akan saling mengenakan cincin, lambang cinta yang sejati, yang tiada terputus. Silakan Saudara Anton kenakan ini pada jari Fani. Puji Tuhan. Sekarang Saudara Fani silakan kenakan pada jari Anton. Puji Tuhan. Maka mari kita akan bersama mendoakan sehingga pernikahan mereka betul-betul Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memberkati. Silakan berlutut. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini boleh bersama-sama dengan saya maju depan. Kita akan bersama mendoakan. Silakan para staf gembala. Ada. Oh, Bapak Pendeta Herdi ada di sini? Hadir? Mari, silakan bersama saya, Pak. Pinjam mic-nya satu. Bapak Herdi ini gembala yang menggembalakan Saudara Anton. Maka kami akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena atas rencanamu Anton dan Fani dipersatukan pada hari ini. Atas dasar kasih-Mu mereka dipersatukan. Mereka terikat menjadi satu. Maka kiranya berkat-Mu, berkat dari Bapa mengalir, memenuhi rumah tangga ini. Engkau Bapa yang baik, yang akan selalu memelihara, menyediakan segala yang mereka perlukan. Sehingga sungguh shalom ada dalam rumah tangga mereka berdua. Kasih-Mu Engkau alirkan
selalu ada cinta yang makin besar. Tidak akan pernah kering. Karena kasih itu berakar pada kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan air hidup selalu menyegarkan. Di saat mereka menghadapi berbagai beban berat sekalipun, air hidup itu memberikan kesegaran baru. Tuhan memberkati. Biarlah sungguh rencanamu di dalam kehidupan mereka berdua dan anak-anak mereka nantinya akan tergenapi hingga namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan karena sungguh besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Bersama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan berdiri. Wow. Sungguh Tuhan memberkati. Maka sekarang silakan menghadap kepada jemaat. Bapak, Ibu, Saudara semua, inilah di hadapan kita Bapak dan Ibu Anton sudah sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita sambut dengan sukacita. Haleluya. Oke. Ya, silakan sekarang bertukar tempat duduk. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kekal. Dan didasarkan juga atas korban Kristus. Perjanjian kekal yang menjamin bahwa rumah tangga yang baru ini pun akan menikmati berkat di dalam Tuhan. Kehidupan bersama Tuhan. Maka saat ini mereka berdua akan menerima sakramen perjamuan kudus bersama-sama sebagai satu keluarga. Maaf, ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan, saudara. Boleh ada berhadapan dulu. Ini kalau dilewatkan nanti saya diprotes ini. Karena sekarang sudah sah sebagai suami istri,
Anton boleh buka cadarnya. Dan saya persilahkan Anton boleh cium istrinya. Sekali lagi katanya fotografer. Bukan kata saya loh, katanya fotografer sekali lagi. Iya. Haleluya. Baiklah. Mari. Ya. Terimalah tubuh Kristus yang telah dipecahkan sehingga kalian berdua beroleh keutuhan. Mari berhadapan, silakan makanlah dengan iman bahwa kasih Kristus mempersatukan. Inilah darah Kristus yang telah dicurahkan sehingga kalian memperoleh hidup. Minumlah. Ya, sekarang tiba saatnya mereka pun sebagai satu keluarga bersama-sama menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Saya persilakan. Tiba saatnya kedua mempelai akan menghampiri orang tua untuk mengucapkan terima kasih. Untuk yang pertama, mereka akan menghampiri orang tua dari saudara Anton. Untuk selanjutnya mereka akan menghampiri orang tua dari saudari Stefani Emmanuel.
Selanjutnya, kedua mempelai akan menyalakan lilin, tanda bersatunya dua keluarga. Iya. Lilin yang pinggir boleh dimatikan. Mari kita beri tepuk tangan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Selanjutnya, mempelai berdua akan melakukan penandatanganan akta nikah kepada saksi Ibu Lanita Wati dan Ibu Sarah. Dipersilahkan.
Bagaimana? Sudah distempel? Sudah sah, tidak boleh diganggu gugat ya. Silakan kedua mempelai untuk berada di pelaminan. Dan saatnya penyerahan kenang-kenangan dari gereja kepada yang mewakili yaitu Ibu Herlina dipersilahkan. Lega. Finally ya Van ya, akhirnya. Walaupun mungkin bagi kita terlambat, tapi bagi Tuhan rencananya tepat pada waktunya. Amin. Saya mewakili dari GBI Immanuel Revival Center ingin menyerahkan kenang-kenangan berupa Alkitab. Biarlah kenang-kenangan ini, Alkitab ini menjadi fondasi, landasan kalian dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih Tuhan selalu menjadi landasan dalam menghadapi badai pernikahan apapun. Dan sampai maut yang memisahkan. Tetap setia ya Ton ya. Yovan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Herlina. Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai sudah ibadah pemberkatan nikah kudus saudara kita Antonius Sudibyo dan Stefani Emmanuel. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan mari sekali lagi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini ada karena kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Maka kiranya Tuhan memberkati kita semua, baik Anton dan Fani juga semua kita yang hadir di tempat ini. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nikmatilah hari-hari indah bersama Tuhanmu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memberkati kedua mempelai, angkat tangan kita. Curahkan
kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Setelah ini kita akan melakukan resepsi ramah tamah berada di halaman samping dari gereja. Jangan buru-buru pulang, kita akan bersama-sama bersuka cita dengan kedua mempelai. Ushers, penerima tamu boleh menolong jemaat untuk keluar gedung gereja dan menuju ruang resepsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.